Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 5 September 2021, Yesaya 35 ayat 4-10. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kuatkanlah hatimu dan janganlah takut. Itulah yang menjadi tema khotbah untuk kita minggu ini. Selama kita masih berada di dunia ini, kita akan diperhadapkan dengan berbagai penderitaan dan kesusahan. Baik penderitaan fisik maupun penderitaan batin. Penderitaan itu bisa diakibatkan oleh dosa atau kejahatan yang dilakukan seseorang. Seperti Adam dan Hawa. Karena mereka melanggar perintah Tuhan, mereka dihukum dan menderita. Kesusahan mencari nafkah dan melahirkan anak-anaknya. Bangsa Israel juga begitu. Karena mereka tidak setia, menyembah kepada berhala-berhala, mereka dibuang ke tanah pembuangan dan menderita sengsara di sana. Ada juga yang menderita karena korban kejahatan orang lain, diperlakukan tidak adil dan tidak benar, sehingga menanggung beban berat. Bisa juga karena kemiskinan, menderita lapar, kekurangan makanan dan pakaian, diperlakukan semena-mena dan kurang diperhitungkan karena kemiskinan. Ada yang menderita karena panggilan pemberitaan Injil, ditolak dan dianiaya, dikejar-kejar dan dimasukkan ke dalam penjara, seperti para nabi, rasul-rasul Tuhan Yesus, dan pemberita-pemberita Injil lainnya. Ada yang menderita karena sakit penyakit, dan ada yang menderita karena hubungan yang tidak baik dengan sesama, tidak harmonis dengan suami atau istri, tidak cocok dengan atasan atau bawahan, tidak damai dan aman karena dikejar-kejar musuh, dan lain-lainnya. Namun apapun bentuk penderitaan orang-orang pilihan, Tuhan tidak meninggalkannya, walaupun harus menunggu sampai tiba waktu Tuhan turun menyelamatkan dan membebaskan. Tapi yang pasti, pertolongan Tuhan akan datang. Inilah yang disampaikan Yesaya kepada umat Israel, kepada mereka yang tawar hati, supaya jangan berputus asa dan hilang pengharapan. Sebab Tuhan Allah datang dengan pembalasan dan ganjaran. Katanya, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Allah akan memulihkan keadaan mereka. Tuhan akan turun dan mereka akan melihat yang buta dicelikkan, yang sakit disembuhkan. Mata air akan memancar di padang gurun dan mereka akan bersorak-sorak pulang dan masuk ke Sion. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah menjauh dari mereka. Saudara-saudaraku, di dalam Kristus Yesus, kepada kita juga berlaku janji ini.
Sebab kita juga adalah orang-orang pilihan Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kuatkanlah hatimu dan janganlah takut. Tuhan akan membebaskan dari penderitaan yang sedang dialami. Yang menderita karena kejahatan, jangan tawar hati, walau harus menjalani penghukuman. Percayalah, akan tiba waktunya Allah akan membebaskanmu. Berserulah dan bertobatlah. Tinggalkan segala kejahatan itu. Tuhan tidak menolak orang-orang yang mau bertobat, yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, yang sedang ditimpa kemalangan karena korban kejahatan orang lain. Jangan takut. Tuhan akan datang dengan pembalasan dan ganjaran, dan Ia akan menyelamatkan umat-Nya yang menderita, dan yang sakit pun akan disembuhkan. Sebab Tuhan datang menyembuhkan semua penyakit. Yang dalam penganiayaan karena pemberitaan Injil, yang diadili dalam pengadilan karena Kristus Yesus, jangan takut. Yesus menyertai sepanjang masa. Tidak ada sehelai rambut pun di atas kepala yang jatuh tanpa persetujuannya. Dia yang akan memberi hikmat kepada pemberita-pemberita Injil untuk memberi jawab yang tepat pada waktu kesesakan. Yang menderita karena dicobai iblis, bertahanlah dan setia. Sebab Allah tidak diam. Dia akan memulihkan keadaan orang-orang yang setia dan hidup saleh di hadapannya. Yang lapar dan haus akan diberi makan dan minum. Dipelihara melebihi burung di udara dan bunga bakung di taman. Dan akhirnya kita akan dibawa pulang ke Sion, tempat kita yang sesungguhnya, dipenuhi dengan sorak-sorai dan sukacita, karena di sana tidak ada lagi keluh kesah. Di sana tidak berjalan binatang buas, dan tidak ada orang pandir, dan orang yang tidak tahir tidak mengembara di sana. Hanya orang-orang yang diselamatkan yang akan berjalan di situ. Dan kita adalah orang-orang yang diselamatkan itu, yang hidup dan berjalan pada jalan kudus. Itulah orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang menaruh pengharapannya hanya pada kemurahan hati Allah. Hiduplah dan jalanilah hidup penuh harapan. Apapun keadaannya saat ini, kuatkanlah hatimu dan jangan takut. Sebab apa yang dijanjikan pasti akan digenapi. Amin.